Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Pramaputra, NIM 2311101025, kelas 1-11A, mata kuliah Komunikasi Data. Untuk dosen pengampu yaitu Pak Prasetyo Yuliantoro STMT. Alasan saya memilih prodi S1 Teknik Telekomunikasi yang pertama yaitu passion untuk teknologi. Prodi S1 Teknik Telekomunikasi memberikan platform bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang teknologi telekomunikasi. Yang kedua itu peluang karir cerah. Lulusan Prodi S1 Teknik Telekomunikasi bisa menjajaki karir di berbagai industri seperti operator telekomunikasi, perusahaan teknologi, dan pemerintah. Peluang karir setelah lulus dari S1 Teknik Telekomunikasi, yang pertama itu bisa menjadi operator telekomunikasi, yang kedua itu bisa menjadi insinyur IoT, yang ketiga itu bisa menjadi kewirausahaan teknologi, yang keempat itu bisa menjadi konsultan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar komunikasi data yang diampu oleh Pak Prasetyo Yuliantoro STMT. Pertama itu ada pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi digital antara berbagai perangkat mulai jaringan komputer. Ini mencakup konsep dasar, komponen sistem, protokol, keamanan, dan tren terkini dalam dunia komunikasi data. Itu ada konsep dasar komunikasi data. Yang pertama itu ada sumber, perangkat atau sistem yang mengirim data. Yang kedua itu ada transmisi, proses pengiriman data mulai media transmisi. Yang ketiga itu ada tujuan, perangkat atau sistem yang menerima data. Yang selanjutnya ada komponen sistem komunikasi data. Yang pertama itu ada perangkat keras, meliputi perangkat input-output, perangkat pemrosesan, dan perangkat penyimpanan. Yang selanjutnya ada perangkat lunak, berupa sistem operasi, program aplikasi, dan protokol komunikasi. Yang selanjutnya ada media transmisi, kabel, gelombang radio, serat optik, dan lainnya yang memungkinkan perpindahan data. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, komunikasi sinkron, data dikirim secara kontinu dengan kecepatan tetap. Yang kedua itu ada komunikasi asinkron, data dikirim secara terputus-putus dengan kecepatan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada komunikasi broadcast, data dikirim ke semua tujuan pada saat yang sama. Yang keempat itu ada komunikasi multicast, data dikirim ke beberapa tujuan yang ditentukan. Protokol komunikasi data, standar terbuka, protokol yang disetujui secara umum dan dapat diakses oleh publik. Protokol proprietary, protokol yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu. Contoh protokol yaitu TCP/IP, Internet, Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Fungsi utama mengatur dan mengontrol transmisi data di seluruh jaringan. Keamanan dalam komunikasi data. Yang pertama itu ada autentikasi, memastikan identitas pengirim data penerima data. Enkripsi, mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Firewall, memblokir akses yang tidak sah ke jaringan. Yang selanjutnya ada antivirus, melindungi dari perangkat lunak berbahaya. Tantangan dan tren komunikasi data. Yang pertama itu ada Internet of Things, peningkatan konektivitas perangkat pintar. Yang kedua itu ada cloud computing, penyimpanan dan pemrosesan data di cloud. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan. Yang selanjutnya itu ada pengantar pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan adalah disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan karakteristik dari berbagai jenis jaringan, seperti jaringan sosial, jaringan biologi, dan jaringan teknologi. Pemahaman tentang pemodelan jaringan dapat membantu kita menganalisis, memprediksi, dan memanipulasi perilaku sistem yang kompleks. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti jaringan sosial, jaringan biologis, jaringan teknologi, dan banyak lagi. Pemahaman tentang struktur dan dinamika sangat penting untuk memahami sistem-sistem yang kompleks di dunia nyata. Konsep dasar pemodelan jaringan. Representasi grafik. Jaringan dimodelkan sebagai kumpulan simpul node yang terhubung melalui sisi, yaitu G atau koneksi. Yang kedua itu ada karakteristik topologi. Jaringan memiliki berbagai karakteristik topologi seperti sentralitas,
kepadatan, clustering, dan distribusi derajat. Yang ketiga itu ada dinamika interaksi. Pembangunan jaringan mempelajari bagaimana interaksi dan keterhubungan antar elemen memengaruhi perilaku keseluruhan sistem. Jenis-jenis model jaringan yang pertama itu model deterministik. Model deterministik mengasumsikan bahwa perilaku jaringan dapat diprediksi secara akurat berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Contohnya adalah model Erdős-Rényi untuk jaringan acak. Model stokastik. Model stokastik memperhitungkan sifat acak dalam pembentukan jaringan. Jaringan dimodalkan dengan menggunakan proses probabilistik seperti rantai Markov. Yang selanjutnya ada model dinamis. Model dinamis mempertimbangkan perubahan struktur jaringan dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan, penghapusan, atau perubahan koneksi antar simpul. Yang selanjutnya itu ada model multirupa. Model multirupa menggabungkan berbagai jenis interaksi atau terhubungan dalam satu jaringan, seperti jaringan sosial dengan interaksi formal dan informal. Pemodelan jaringan sederhana. Pemodelan jaringan sederhana adalah pendekatan dasar untuk memahami struktur dan dinamika jaringan. Model ini menggunakan asumsi sederhana untuk menghasilkan wawasan tentang sifat-sifat umum jaringan, seperti distribusi derajat dan koefisien clustering. Model jaringan sederhana seperti model Erdős-Rényi mencerminkan jaringan yang terbentuk secara asak. Meskipun sederhana, model ini mampu menangkap beberapa karakteristik penting jaringan dunia nyata. Pemodelan jaringan kompleks. Satu, yang pertama, struktur kompleks. Model jaringan kompleks memperhatikan sifat-sifat tidak trivial dari jaringan-jaringan seperti hierarki, clusters, dan pola hubungan yang tidak teratur. Yang kedua ada dinamika non-linear. Pemodelan jaringan kompleks mempertimbangkan interaksi non-linear antar simpul yang dapat menghasilkan perilaku sistem yang rumit dan tidak terduga. Sifat emergen. Pemodelan jaringan kompleks memungkinkan kita mempelajari sifat-sifat yang muncul secara alami pada tingkat sistem, seperti resiliensi atau kerentanan. Aplikasi pemodelan jaringan. Pertama itu ada analisis jaringan sosial. Pemodelan jaringan digunakan untuk menganalisis struktur dan dinamika interaksi dalam jaringan sosial seperti persahabatan, kolaborasi, dan penyebaran informasi. Lalu itu ada optimalisasi transportasi. Model jaringan dapat membantu merencanakan dan mengoptimalkan sistem transportasi dan mempelajari pola pergerakan, aliran lalu lintas, dan kemacetan. Yang selanjutnya ada biologi sistem. Dalam biologi, pemodelan jaringan dimanfaatkan untuk memahami interaksi gas, protein, dan metabolit dalam sistem biologis yang kompleks. Yang selanjutnya ada perancangan jaringan komputer. Teknik pemodelan jaringan yang selanjutnya itu ada pengenalan model OSI dan TCP/IP. Model OSI atau Open System Interconnection dan TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan dua model referensi yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi jaringan komputer. Kedua model ini menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi data antar perangkat di jaringan. Lapisan model OSI. Yang pertama itu ada lapisan physical layer, mengatur spesifikasi perangkat keras, transmisi sinyal, serta antarmuka fisik jaringan. Yang kedua itu ada lapisan data link, bertanggung jawab untuk memastikan transmisi data yang andal dan bebas kesalahan antar moda jaringan. Yang ketiga itu ada lapisan jaringan, network layer, mengatur pengalamatan dan routing data di seluruh jaringan sehingga dapat berpindah antar segmen jaringan. Yang keempat itu adalah lapisan transportasi atau transport layer, memastikan data dikirim secara utuh, dapat diurai di tujuan, serta menangani masalah pengiriman data seperti urutan paket, kontrol aliran, dan koreksi error. Yang kelima itu adalah lapisan session layer, mengatur dan mengelola sesi komunikasi antar aplikasi termasuk sinkronisasi, pemulihan, dan terminasi sesi. Yang keenam itu adalah lapisan presentation layer, menangani format data, enkripsi, dan kompresi sehingga aplikasi dapat membaca dan memahami data yang dikirim. Yang ketujuh adalah lapisan aplikasi atau application layer, menyediakan terbuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Fungsi setiap lapisan OSI yang pertama satu, fisik, mengatur spesifikasi perangkat keras, transmisi sinyal, dan antarmuka fisik. Yang kedua itu ada data link, memastikan transmisi data yang handal dan bebas kesalahan antar node. Yang ketiga itu ada jaringan, mengatur pengalamatan dan routing data di seluruh jaringan.
Keempat itu adalah transportasi, memastikan data dikirim secara utuh serta menangani urutan paket, kontrol aliran, dan koreksi error. Yang kelima itu ada sesi, mengatur dan mengolah sesi komunikasi antara aplikasi, sinkronisasi, pemulihan, dan terminasi sesi. Yang keenam itu ada presentasi, menangani format data, enkripsi, dan kompresi agar aplikasi dapat memahami data. Yang ketujuh itu ada aplikasi, menyediakan antarmuka bagi aplikasi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Yang pertama ada arsitektur. Model OSI memiliki 7 lapisan yang terdefinisi dengan jelas, sementara TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan yang lebih luas dan fleksibel. OSI lebih fokus pada standarisasi dan interoperabilitas, sedangkan TCP/IP lebih fokus pada implementasi praktis dan kompatibilitas. Kompleksitas. Model OSI lebih kompleks dan teoretis, sementara TCP/IP lebih sederhana dan praktis untuk implementasi di dunia nyata. Adopsi. Meskipun OSI dirancang terlebih dahulu, TCP/IP lebih luas diadopsi dan menjadi standar de facto untuk komunikasi jaringan. Lapis-lapisan model TCP/IP. Yang satu, lapisan aplikasi layer. Lapisan yang paling dekat dengan pengguna menyediakan layanan seperti web, email, file transfer, dan lainnya. Lapisan transportasi atau transport layer bertanggung jawab untuk memastikan data dikirim secara utuh dan dapat dilakukan di tujuan, serta menangani masalah pengiriman seperti urutan paket, kontrol aliran, dan koreksi kesalahan. Yang ketiga itu adalah lapisan internet atau internet layer, mengatur pengalamatan dan routing data di seluruh jaringan, memastikan data dapat berpindah antar segmen jaringan. Yang keempat itu adalah lapisan akses jaringan atau network access layer, menangani aspek fisik dan data link seperti antarmuka jaringan, transmisi sinyal, dan memastikan transmisi data yang andal. Fungsi setiap lapisan TCP/IP. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi, menyediakan antarmuka pengguna untuk mengakses layanan jaringan seperti web, email, dan transfer file. Yang kedua itu adalah lapisan transportasi, memastikan data secara utuh dan dapat dilakukan di tujuan serta menangani urutan paket, kontrol aliran, dan koreksi kesalahan. Yang ketiga itu adalah lapisan internet, mengatur pengalamatan dan routing data di seluruh jaringan sehingga data dapat berpindah antar segmen jaringan. Yang keempat itu adalah lapisan akses jaringan, menangani aspek fisik dan data link seperti antarmuka jaringan, transmisi jaringan, transmisi sinyal, dan memastikan transmisi data yang andal. Keunggulan dan kekurangan model OSI. Kekurangan model OSI memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan kompresif untuk pengembangan jaringan. Hal ini memudahkan interoperabilitas antar perangkat dan aplikasi dapat vendor yang berbeda. Fleksibilitas. Dengan 7 lapisan yang jelas, model OSI memungkinkan modularitas dan fleksibilitas dalam menambahkan atau mengubah komponen jaringan tanpa mengganggu kerusakan sistem. Standarisasi. OSI menjadikan standar internasional yang memungkinkan pengembangan produk dan solusi jaringan yang dapat saling berkomunikasi dengan baik. Kekurangan model OSI dianggap terlalu kompleks dan teoretis sehingga sulit untuk diimplementasikan secara praktis. Hal ini membuat TCP/IP lebih populer dan diadopsi secara luas. Keunggulan dan kekurangan model TCP/IP. Yang pertama, keunggulan model TCP/IP. Model TCP/IP lebih sederhana dan praktis untuk diimplementasikan di dunia nyata. Hal ini membuatnya lebih mudah diadopsi dan menjadi standar de facto untuk komunikasi jaringan. Fleksibilitas. Dengan hanya 4 lapisan yang lebih luas, TCP/IP memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan dan modifikasi komponen jaringan. Kompatibilitas. TCP/IP fokus pada interoperabilitas praktis sehingga memungkinkan perangkat dan aplikasi berbagai vendor untuk saling berkomunikasi dengan baik. Kekurangan model TCP/IP itu kurang terstruktur secara teoritis dan kurang memperhatikan standarisasi sehingga dapat menimbulkan masalah dalam interoperabilitas jangka panjang. Implementasi model OSI dan TCP/IP dalam jaringan komputer. Baik model OSI maupun TCP/IP diimplementasikan secara luas dalam jaringan komputer modern. Setiap model memiliki kelebihan dan penerapan yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar komunikasi data yang andal. Penerapan model OSI berfokus pada standarisasi dan interoperabilitas, memastikan perangkat dan aplikasi dari berbagai vendor dapat saling bertukar data. Sementara model TCP/IP lebih praktis dan fleksibel, menjadi standar de facto yang dominan di internet dan jaringan komputer saat ini. Yang selanjutnya itu ada pengantar enkapsulasi dan dekapsulasi. Dalam dunia teknologi informasi, enkapsulasi dan dekapsulasi merupakan konsep fundamental yang memainkan peran penting dalam proses komunikasi data. Pemahaman tentang kedua proses ini sangat penting bagi pengembang sistem dan jaringan komputer. Definisi enkapsulasi.
Enkapsulasi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana sebuah objek membungkus atau menyembunyikan atribut dan perilaku dari objek lain. Ini berarti bahwa detail internal dari sebuah objek tidak dapat diakses secara langsung dari luar objek tersebut. Dalam enkapsulasi, data dan metode digunakan untuk memanipulasi data tersebut disimpan dalam satu unit yang disebut kelas. Kelas yang menyediakan antarmuka atau interface yang digunakan oleh objek lain untuk berinteraksi dengan objek tersebut tanpa mengetahui detail implementasinya. Tujuan enkapsulasi pertama itu menyembunyikan detail implementasi internal suatu objek agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar objek. Yang kedua itu meningkatkan keamanan dan integritas data dengan membatasi akses hanya melalui metode yang disediakan. Yang ketiga itu ada memudahkan pemeliharaan dan pengembangan kode program dengan membuat modul-modul yang dapat digunakan kembali. Yang keempat itu ada memungkinkan information hiding, sehingga perubahan pada struktur internal objek tidak mempengaruhi kode lain yang menggunakannya. Prinsip-prinsip enkapsulasi pembungkusan. Enkapsulasi membungkus data fungsi dalam satu unit yang disebut kelas. Kelas ini menyembunyikan detail implementasi internal dari objek. Abstraksi enkapsulasi mungkin abstraksi di mana objek hanya menampilkan antarmuka untuk berinteraksi tanpa mengetahui detail internal. Modularitas enkapsulasi mendukung modularitas di mana kode program dapat dibagi menjadi modul-modul yang dapat digunakan kembali. Keamanan enkapsulasi meningkatkan keamanan dan integritas data dengan membatasi akses hanya melalui metode yang disediakan. Contoh enkapsulasi dalam kehidupan sehari-hari. Enkapsulasi dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya sebuah roda sepeda yang membungkus rental, gear, dan komponen lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan sepeda tanpa perlu mengetahui detail mekanisme internal di dalam roda. Contoh lain adalah sebuah remote control televisi. Remote control ini membungkus rangkaian elektronik kompleks di dalamnya, sehingga pengguna hanya perlu fokus pada fungsi tombol-tombol di permukaan remote control untuk mengendalikan televisi. Definisi dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi. Dalam dekapsulasi, informasi yang sebelumnya dibungkus atau disembunyikan dalam suatu objek akan diakses dan diambil untuk digunakan. Ini memungkinkan objek lain untuk dapat melihat dan berinteraksi dengan detail internal dari suatu objek. Dengan kata lain, dekapsulasi melibatkan pembukaan atau pengupahan struktur internal suatu objek, memungkinkan akses langsung ke data dan metode yang sebelumnya tersembunyi. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar, namun juga dapat mengurangi tingkat keamanan dan abstraksi. Proses dekapsulasi yang pertama itu adalah identifikasi struktur internal. Langkah pertama dalam dekapsulasi adalah memahami struktur internal dan detail implementasi objek yang akan diakses. Akses atribut dan metode. Setelah struktur internal diidentifikasi, objek lain dapat mengakses atribut dan metode yang sebelumnya tersembunyi dalam objek. Yang ketiga itu manipulasi data internal. Dengan akses langsung ke data internal, objek lain dapat memanipulasi dan menggunakan informasi tersebut sesuai kebutuhan. Penerapan dekapsulasi dalam teknologi. Dekapsulasi menemukan banyak penerapan dalam bidang teknologi, di mana kebutuhan untuk mengakses dan memanipulasi struktur internal objek sangat penting. Dalam pengembangan perangkat lunak, dekapsulasi memungkinkan pengembang untuk meriksa dan memodifikasi kode sumber, meningkatkan kemampuan debugging dan optimasi sistem. Di bidang jaringan komputer, dekapsulasi digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dengan mengakses header paket data yang terkapsulkan. Dan selanjutnya yaitu ada pengenalan layar aplikasi. Layar aplikasi adalah lapisan teratas dalam model referensi OSI, Open System Interconnection, yang bertugas untuk mengatur layanan aplikasi bagi pengguna. Layar ini memungkinkan aplikasi terhubung dan bertukar informasi melalui jaringan komputer. Definisi layar aplikasi. Layar aplikasi merupakan lapisan teratas dalam model referensi OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi bagi pengguna. Ia menjadi perantara antara aplikasi komputer dan lapisan di bawahnya, yaitu lapisan sisi, transportasi, dan jaringan. Pada layar aplikasi, protokol komunikasi diterapkan untuk memastikan aplikasi dapat saling bertukar informasi melalui jaringan. Contohnya untuk HTTP untuk akses web, SMTP untuk email, dan FTP untuk transfer file. Fungsi layar aplikasi yang pertama itu menyediakan termuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Yang kedua itu menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi perintah yang dapat dipahami oleh lapisan bawahnya. Yang ketiga itu mengatur protokol komunikasi untuk memastikan aplikasi dapat saling bertukar informasi. Yang keempat adalah memproses dan mengolah data yang dikirimkan atau diterima melalui jaringan. Yang kelima itu menyediakan fitur-fitur utama seperti keamanan, penyandian, dan manajemen sesi.
Komponen-komponen layar aplikasi yang berhubungan antara muka pengguna. Layar aplikasi menjadikan antara muka kemungkinan pengguna berinteraksi dengan aplikasi seperti tampilan grafis, menu, dan tombol. Protokol komunikasi. Berbagai protokol seperti HTTP, SMTP, dan FTP diatur pada layar aplikasi untuk memastikan aplikasi dapat saling bertukar informasi melalui jaringan. Manajemen sesi. Layar aplikasi juga bertanggung jawab untuk mengelola sesi komunikasi, menjaga keutuhan data, dan memastikan keamanan pertukaran data. Pemrosesan data. Aplikasi pada layar ini memproses dan mengolah data yang diterima atau dikirimkan melalui jaringan, seperti menerjemahkan, menganalisis, dan menyajikannya. Protokol-protokol dalam layar aplikasi. Yang pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini untuk akses dan pertukaran halaman web di internet. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol untuk pengiriman email melalui jaringan. FTP, File Transfer Protocol. Protokol untuk transfer file antar komputer. DNS, Domain Name System. Protokol untuk terjemahan nama domain ke alamat IP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol untuk konfigurasi otomatis alamat IP pada perangkat. SSH, Secure Shell. Protokol untuk akses remote yang aman ke komputer lain. Ya, untuk motivasi, sukses tidak raih dalam sekejap mata, butuh kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menyerah. Cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.